Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok LG 1233 akan menjelaskan poin dan rutin dinamik multimedia film multimedia. Yang pertama, poin adalah teknologi yang membuat seorang ATM jadi sinyal digital. Memungkinkan Anda untuk melakukan panggilan langsung dari komputer, telepon, VoIP, atau alat berbasis data lainnya. Pengembangan ini dihasilkan oleh perubahan dan bermacam-macam tuntutan dalam jaringan skala jaringan yang besar. IDLP menggabungkan kemampuan dari internet protokol dan internet vektor protokol. Terlebih lagi, IDLP membuat beberapa protokol penting yang secara baik meningkatkan efisiensi penggunaannya ke routing protokol lain. IDLP adalah routing protokol yang hanya diadopsi oleh router, Cisco, atau disebut sebagai property protokol pada Cisco. Baik itu protokol informasi atau RIP. Routing information protocol RIP adalah protokol vektor jarak yang menggunakan jumlah hop sebagai matching utamanya. RIP mendefinisikan bagaimana router harus berbagi informasi ketika memindahkan lalu lintas di antara kelompok jaringan area lokal yang saling berhubungan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, dan kami akan lanjutkan ke tutorialnya. A few moments later. Oke teman-teman, di sini saya memiliki sebuah topologi di mana ada 4 buah router, 4 buah switch, dan 8 buah IP port. Di sini saya akan mengonfigurasi bagaimana IP port yang berada di blok kuning ini bisa berkomunikasi dengan IP port di blok hijau ini. Baik, langkah pertama kita akan mengkonfigurasi dari blok kuning terlebih dahulu. Kita masuk ke router pertama. Di sini ada keterangan, kita ketikkan no. Baik, kita akan masuk ke mode global, yaitu dengan mengetikkan enable, enter, lalu configure terminal. Nah, apabila teman-teman sudah begini, tandanya teman-teman sudah masuk ke mode global dan siap untuk dikonfigurasi. Langkah pertama kita akan menggantikan hostname dengan cara ketikkan host spasi hostname yang akan kita buat. Baik, sudah berubah. Selanjutnya kita akan menyalakan interface yang terhubung dengan router. Ketikkan interface. Karena kita akan menyalakan keduanya, kita bisa menggunakan command links. Close 0/0 sampai 1. Nah, shutdown. Oke. Yang arah ke switch sudah nyala, tapi kenapa yang arah ke router atas tidak nyala? Itu karena router atas yang pas Ethernet salah satunya belum kita nyalakan, jadi baru sebelah yang dinyalakan, jadi tidak bisa langsung nyala. Oke, kita akan memberikan IP yang pertama ke arah router atas, interface, atau bisa kita singkat seperti ini, INT interface ether 0/0. IP address bisa kita singkat seperti ini, 12.12.12.1/24. Next. Lalu kita akan memberikan IP di host ethernet salah satu, tapi kita akan memasukkan subnet seperti ini. Interface ethernet 1.10. Oke, kita sudah membuat interface subnet dengan VLAN 10 atau titik 10. Lalu kita ketikkan encapsulation.1key atau bisa disingkat seperti ini. encapsulation.1key.
karena kita membuat Swift.10. Klik enter, kita masukkan IP 8.10.128. Baik teman-teman, kita sudah memberikan IP pada interface. Lalu selanjutnya kita akan mengkonfigurasi DHCP server dengan command IP DHCP full. Untuk full ini bisa bebas ya teman-teman, sesuai keinginan teman-teman. Enter. Command pertama itu network, yaitu network yang IP subif atau yang mengarah ke switch, yaitu ini 192.10.0.255.255.240. Lalu kita berikan default routernya 192.168.10.1. Lalu kita konfigurasi untuk IP port-nya, yaitu option 150 IP. IP-nya yang ini ya teman-teman. Gateway, IP gateway 192.168.10.1. Baik, DHCP server sudah kita selesaikan. Kita masuk untuk mengonfigurasi dial number atau IP port-nya. Kita ketik telephony service, atau bisa teman-teman singkat seperti ini, lalu enter. Nanti akan masuk ke config script teleponi. Artinya kita akan mengkonfigurasi teleponi. Gitu. Kita ketikkan IP source, atau teman-teman bisa ketik IP so aja. Gitu. IP source addressnya yaitu ini, IP gateway-nya 192.168.10.1 port 2000. Lalu kita ketik command max dn atau max dial number yang kita punya, yaitu ada 2. Nah, kita akan memberikan 2 dn karena kita memiliki 2 IP port. Max dn 2, lalu max epon. Kita bisa singkat seperti ini, epon atau IP port. Kita punya 2. Lalu kita bikin otomisasi bahwasanya nanti dial number itu akan masuk secara otomatis ke dalam IP port-nya. Atau ASIAN 1 2 artinya memasukkan otomatis dari IP port 1 sampai 2. Kita exit. Oke, kita exit lagi. Kita akan mengonfigurasikan dial number atau nomor untuk IP port-nya. Kita ketikkan epon DN1, nomornya 100. Lalu untuk epon DN yang kedua kita beri angka 110, lalu exit. Oke teman-teman, jadi konfigurasi di router sudah selesai. Kita lanjut ke switch. Kita balik ke CLI, klik, lalu enter. Sama seperti di router, kita harus mengubahnya ke mode global terlebih dahulu. Enable, configure terminal. Nah, di switch interface yang menuju router kita terang. Interface
pas ether 0/1 switchport mode Pak. Oke teman-teman, ini tandanya sudah berhasil diterang ya. Lalu kita lanjut untuk membuat VLAN. Karena tadi kita sudah membuat subif dengan titik 10, itu artinya kita membuat VLAN 10. VLAN 10. Oke, kita bisa mengecek VLAN kita apakah sudah masuk. Do show VLAN brief. Sudah teman-teman. Lalu interface yang terhubung ke switch atau IP port yang terhubung 0/2 dan 0/3. Ingat teman-teman yang tadi filter, kita bisa menggunakan command range. Interface range pas ether 0/2, karena ini dimulai dari 2 ya teman-teman. 2 sampai 3. Switchport voice VLAN 10. Jadi ini artinya kita akan memasukkan interface pas ether 0/2 dan 3 agar bisa mengakses voice atau VoIP. Kita klik, kita exit, lalu kita masuk ke IP port-nya. Pastikan IP port yang kita punya sudah nyala. Ini masih mati ya teman-teman. Cara menghidupkannya itu di ini ada powernya, kita colok ke titik bawah ini. Nah, lakukan juga yang sebelahnya. Oke teman-teman, kita akan ngecek apakah dial number yang sudah kita config tadi masuk ke dalam IP port kita. Kita klik GUI. Jika belum masuk, teman-teman bisa lakukan ini. Teman-teman klik panah percepat ini, klik 3 kali, lalu klik lagi IP port-nya. Otomatis jika dial numbernya sudah tertera di IP port kita, itu artinya konfigurasi VoIP kita berhasil. Cek juga yang di bawahnya. Ya, sudah masuk teman-teman. Kita akan lanjut ke router kedua sebelah sini. Sama seperti yang tadi kita konfigurasi, hanya saja yang di sini kita memberikan VLAN 20 atau subif titik 20 seperti yang router bawah tadi. Oke teman-teman, sedikit tips jika teman-teman ingin ke mode global, bisa dengan cara singkat, yaitu dengan mengetikkan N. N adalah singkatan dari enable, dan juga bisa menggunakan con spasi T, yaitu singkatan dari configure terminal. Kita bisa singkatkan seperti ini, con spasi T. Enter.
Oke teman-teman, kita sudah menyelesaikan konfigurasi VoIP di blok kuning ini. Sekarang kita akan mengonfigurasi blok hijau. Sama caranya seperti di blok kuning tadi, kita akan memasukkan dial number ke IP port-nya masing-masing. Dengan catatan, router atas ini memiliki VLAN 30 atau SAF-IF titik 30. Lalu yang di router bawah ini memiliki VLAN 40 atau SAF-IF dengan titik 10. Oke teman-teman, kita sudah melakukan konfigurasi IP PON sehingga IP PON dari VLAN 10 sampai VLAN 40 sudah menerima dial numbernya masing-masing. Langkah selanjutnya kita akan merouting blok kuning dan blok hijau, karena dua blok ini routing dinamiknya berbeda. Yang blok kuning menggunakan routing RIP, yang blok hijau menggunakan routing EGRP. Baik, kita akan memulai dari blok kuning. Di router pertama kita akan mengonfigurasikan routing dinamik RIP. Kita masuk ke mode global, kita akan mengetikkan router RIP versi 2. Lalu kita masukkan network yang terhubung 168.10.0, enter. Lalu network 12.12.12.0, kita exit. Kita lanjut ke router kedua, sama seperti di router pertama, kita akan membuat routing RIP juga, router RIP, enter versi 2, networknya 12.12.12.0, lalu 192.168.20.0, lalu 20.20.20.0.
Oke teman-teman, karena router ini terhubung langsung dengan router di blok hijau atau router EJRP, kita akan meredis dengan mengetikkan komen redistribute EJRP dengan AS number 100 metrik 1. Oke, routing RIP sudah selesai. Lalu kita lanjut ke routing EJRP karena ini berhubungan dengan EJRP. Terus jangan lupa AS nya teman-teman, enter. Nah, network yang akan kita masukkan hanyalah network yang ini, penghubung antara router RIP dan router EJRP 20.20.20.0. Nah, berbeda dengan routing RIP, routing EJRP di belakangnya kita menggunakan wildcard mask. Apa sih bedanya wildcard mask dan subnet mask? Subnet mask apabila di kelas C dimulai dari 255. Apabila wildcard mask di kelas C dimulai dari 000 begitu. Karena kita akan menggunakan wildcard, kita akan mulai dari 0.0.0/30 yaitu IP broadcast dari server IP /30 itu 3. Kita redis juga langsung karena EJRP berpasangan dengan berhubungan dengan RIP, kita akan meredis juga ke RIP. Langsung met atau metrik satunya 5 kali, berbeda dengan RIP. Kalau RIP redistribute EJRP metrik 1, OSPF metrik 1 gitu teman-teman. Kita enter, exit. Oke, blok kuning sudah kita routing. Selanjutnya kita akan mengonfigurasi routing EJRP juga di blok hijau. Kita mulai dari router paling bawah, kita exit, enable configure terminal. Kita buat router EJRP 100 sama ya, menggunakan wildcard mask dan memasukkan network yang terhubung langsung. Nah, apabila teman-teman mau ada notifikasi seperti ini muncul, tandanya routing EJRP kalian mengalami adjacency. Kita akan redis ke router RIP. Kita juga mengonfigurasi router RIP juga di router ini. Oke teman-teman, kita sudah mengonfigurasi routing. Kita akan tes apakah dari router ini, router 1 EJRP bisa ping ke router 1 RIP. Kita exit, tapi 119.168.10.0. Sukses teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mengonfigurasi dial peer atau menghubungkan IP phone yang berbeda VLAN dengan VLAN yang lain, misalnya dari
IP phone yang ini bisa berkomunikasi dengan IP phone yang berada di blok hijau. Kita masuk ke router pertama. Kita akan ketik dial pair. Kalau kita bisa dial, kita klik tab voice 1 VoIP. Oke, kita sudah masuk ke config dial pair. Kita tuliskan destination atau des tab ke IP dial number pilihan 20, yaitu 200 atau ada 3 digit. Kita akan mengetikkan digit pertamanya, itu 2, dan sisanya menggunakan titik-titik. Jadi seperti ini teman-teman. Enter. Lalu kita memasukkan jalur mana yang akan kita lewatkan sebagai jalan penghubung. Kita titik session target IPv4.2. kita akan menggunakan jalur ini salah satunya, yaitu 12.12.12.2. Enter, kita exit. Selanjutnya kita akan dial pair ke pilihan 30, dial pair voice 2 VoIP. Destinasinya session target lewat 20.20.20.2. Exit. Lalu kita dial pair lagi ke pilihan 40, destination 4 titik access target IPv4 lewat sini teman-teman, F1/0 nya 34 titik 4 ya teman-teman. Exit. Kita akan ulangi di router 2, 3, 4. Session target itu yaitu IP yang berada atau IP selanjutnya di router, di masing-masing router. Teman-teman, kita sudah selesai mengkonfigurasi dial pair. Kita akan mengecek apakah IP phone yang ini bisa berteleponan atau berkomunikasi dengan IP phone yang ini. Kita masukkan di alamat 41
Berikutnya teman-teman, kita akan mengangkat di sini, connect teman-teman bisa ulang-ulang, bisa share dari ini ke 100 misalnya. Dengan teman-teman ya, kita bisa angkat di sini, connect. Apabila connect, artinya konfigurasi VoIP, routing, dan dialog kita sudah berhasil. Sekian tutorial dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.